Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah praktikum komputer aplikasi akuntansi 2. Pada pertemuan 2 kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya menyusun daftar akun perusahaan. Nah, dalam topik ini, kita tidak hanya menyusun daftar akun ya, kita juga akan belajar bagaimana cara mengisi saldo awal akun, lalu bagaimana cara memperbaiki saldo awal tadi kalau ada yang salah, bagaimana cara menampilkannya di buku besar dan neraca. Lalu kita juga akan belajar bagaimana cara menyusun atau men-setting apa namanya ya kalau di Akosis itu sistem pembayaran gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar how to edit gitu ya, bagaimana cara memperbaiki daftar akun, bagaimana cara menghapus daftar akun. Oke, jadi cukup banyak materi hari ini, tapi insya Allah semuanya mudah, gitu ya. Nah, yang pertama kita belajar tadi bagaimana menyusun daftar akun. Jadi kalau menyusun itu menyusun, membuat, memperbaiki, menghapus gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, caranya adalah kita buka dulu Akosisnya. Akosisnya kita klik, double klik icon Akosis. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan ada nama user, ada juga nama database. Yang muncul ini adalah database dan user yang kita gunakan terakhir. Jadi kalau kemarin terakhir mengerjakan soal praktik gitu ya, maka yang muncul itu. Kalau kemarin terakhir mengerjakan latihan, maka yang muncul adalah database latihan dan seterusnya. Untuk memulainya, kita isi dulu passwordnya. Nah, saya sarankan password ini tidak diganti-ganti. Jadi, apapun nama user dan apapun nama database kita, sepanjang kita berlatih Akosis ini, gunakanlah password yang sama. Kemarin sudah diterangkan bahwa gunakan password kompak 2. Itu untuk memudahkan membuka database, gitu ya, supaya nggak lupa. Gitu. Maka kita isi dulu passwordnya. Kompak 2. Oke. Kemudian kita isi atau kita pilih database-nya. Nah, database yang ada di Akosis yang kita pegang ini, itu ada di sini nih. Kita klik segitiga ini, nah dia akan muncul semua database yang pernah kita buat, gitu ya. Ada yang 2, ada yang 3 mungkin. Nah, kalau saya ada beberapa. Nah, kita pilih database mana yang mau kita gunakan untuk berlatih. Di sini saya gunakan database yang latihan. Kemudian setelah database-nya keluar, gitu ya. Nah, karena berganti nama database, maka nama user pun akan berganti. Maka kita perlu mengingat nama user dan nama database, dan itu harus klop. Kalau tidak klop, dia nggak mau kebuka. Nanti akan dikasih tahu juga sih caranya bagaimana kalau bertemu dengan persoalan seperti itu. Ya, maka tadi langkahnya yang pertama, isi password, kemudian pilih database, lalu ketik nama usernya yang sesuai untuk database tersebut yang sudah kita create kemarin. Ya, nama user ini identik sekali karakternya. Jadi L besar, L kecil, atau huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh. Maka nggak boleh salah sama sekali. Ya. Nah, kalau sudah tepat nama user dan nama database-nya, maka kita klik OK. Lalu ada pertanyaan untuk aktivasi, kita pilih tidak. Nah, maka akan muncul tampilan awal perusahaan. Gitu ya. Di atas ini ada slogan, di pinggir ada nama perusahaannya. Tadi tugas kita pertama adalah kita mau menyusun daftar akun. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita pilih menu akuntansi. Jadi kalau di sini kan menunya ada beberapa nih. Umum, produk, pembelian, dan seterusnya. Maka kita pilih akuntansi. Klik akuntansi, lalu pilih daftar akun. Nah, muncul seperti ini. Ya. Jadi Akosis ini menyusun daftar akunnya sudah demikian komplit gitu ya, dan sudah dikelompokkan sesuai dengan tatanan akuntansi secara umum. Ya, mungkin ada beberapa istilah yang tidak sama. Nah, disitulah kita perlu mengeditnya, gitu ya, perlu melakukan perubahan dan sebagainya.
Oke, ini kita klik contohnya ya. Misalkan ini ada aset. Aset ini adalah tipenya akun header, jadi dia kepala akun ya. Aset lancar juga demikian, akun header. Kalau kemarin kita belajar Mayop, rasanya biasa ya mendengar header atau detail gitu. Artinya kalau header itu adalah nanti jumlahnya adalah penjumlahan dari akun-akun detail yang ada di bawahnya. Seperti itu ya. Jadi kita tidak mengisinya sendiri. Dan di sini ada akun detailnya adalah kas, bank, dan seterusnya. Jadi kalau bukan akun header, maka ini adalah akun-akun yang detail ya. Tapi di sini Akosis pun memberikan apa ya, data yang demikian komplit ya. Misalkan kita klik ini kas ya, maka di bawahnya ada nih daftar akunnya ya. Ada kas, kas kecil, dan kas kasir POS. Nah, kalau kas kasir POS tuh kalau kita datang ke toko kita suka lihat ada meja kasir ya. Nah, kasir POS tuh point of sales ya. Jadi kasir yang menerima yang bertransaksi langsung dengan konsumen itu itulah disebut kas kasir POS. Kalau di Akosis istilahnya seperti itu. Kalau di toko kita nanti atau di perusahaan kita yang kita pegang nanti istilahnya berbeda, tinggal diganti. Seperti itu ya. Ini tadi kemudian kita lihat lagi deh, di bawahnya ada lagi bank nih. Nah, bank itu ada bank A, bank B, dan bank C. Nah, ini yang perlu kita ganti. Jadi, yang kita ganti bisa atasnya, bisa juga yang bawah. Jadi, bisa akun yang di atas, bisa juga akun yang ada di bawah. Tapi yang pasti, yang kita isi angkanya adalah akun-akun yang ada di bawah sini. Akun-akun detailnya deh, gitu ya. Nah, nanti yang di kelompok-kelompok atasnya adalah hasil dari penjumlahan yang ada di bawah. Jadi, kalau kita melihat berapa sih jumlah kas, nah kas itu ada kas saja, ada kas kecil, ada dan kas kasir POS, ada apalagi deh terserah tergantung perusahaan yang kita kerjakan gitu ya. Oke. Demikian juga dengan bank nih. Bank juga gitu, mungkin kalau kita secara ada Bank Mandiri, BRI, BNI, nah tinggal diganti. Bagaimana cara menggantinya? Contoh, ini ada bank, saya mau ganti bank A deh. Bank A ini bukan bank A, tapi bank BRI gitu misalnya ya. Nah, kita ketik BRI, kemudian kita pindahkan kursor ke bawah. Tinggal memindahkan kursornya bisa pakai mouse atau pakai panah bawah juga. Nah, itu sudah otomatis tersimpan. Yang kedua, misalkan banknya Bank BCA. Nah, sama bisa pindahkan kursor ke bawah atau ke atas, yang penting dia pindah baris, atau di samping kiri ada simpan. Atau boleh juga tekan F3. Oke, klik simpan. Simpan data, ya. Oke, ini juga sama. Ya, jadi cara menyimpannya itu ada beberapa cara ya. Tadi bisa pindahkan kursor ke atasnya atau ke bawahnya menggunakan panah atas panah bawah, atau pakai mouse, atau bisa juga klik tadi simpan, menu simpan yang ada di sebelah kiri. Seperti itu. Mudah sekali cara mengedit nama ya. Menghapusnya juga gampang kok ya. Kita klik misalkan yang bank C ini kita nggak mau ada. Oke, tinggal diklik hapus. Hapus record ini, ya. Nah, hilang sudah bank C. Wah, ternyata salah hapus nih, harusnya dia tetap ada. Atau, oh ternyata rekening kita bertambah lagi. Kita menambahkannya seperti apa? Klik baru di sini. Nah, gitu ya. Kita ikuti polanya, pola nomor akunnya ya. Nomor akun ini kita ikuti polanya 102.003. Pilih misalnya namanya Bank Mandiri. Ya. Pindahkan lagi. Seperti itu. Jadi mudah sekali cara menyimpan, menghapus, memperbaikinya. Nah, jadi yang menu di bawah ini itu untuk memperbaiki akun-akun yang ada di bagian bawah. Sama juga gitu. Yang di atas ya, ini sama juga nih. Misalkan ini kan ada aset lancar ya, ada kas, bank, surat berharga, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada kelompok lain nih yang mau saya buat gitu ya, maka tinggal klik baru. Nomor akunnya silakan disesuaikan dengan yang sudah ada di Akosis. Seperti itu ya. Nah, saya sarankan memang untuk nomor akun itu tidak diganti-ganti, karena kalau mengganti nomor
Baik, tadi seperti itu ya, cara, memperbaiki, menghapus, atau menambah, daftar akun yang ada di bawah. Tadi saya ulangi lagi, yang di atas pun demikian ya, caranya sama seperti yang tadi. Sekali lagi menu yang di bawah ini keperluannya adalah untuk memperbaiki, mengedit, menyusun, dan kaitannya sama daftar akun yang di bawah ya. Kalau yang di atas juga sama nih menu-menu ini. Menambahnya juga demikian. Tadi yang perlu saya tekankan, kalau kita mengganti nomor akun yang ada di Akosis, ini akan mempengaruhi berbagai transaksi di sini. Dan itu lumayan rumit ya, belum sesimpel kalau kita belajar software yang mungkin yang lebih develop gitu, yang sudah lebih berkembang, sudah lebih apa namanya ya, develop itu apa sih? Ya pokoknya sudah lebih higher class lah gitu ya. Bukan berarti ini low ya, tapi yang sudah lebih maju gitu ya. Nah, itu mungkin lebih friendly user untuk mengganti-ganti nomor akun. Nah, kalau di sini kita pakai yang given aja ya. Nah, apakah nama akun cuma ada di sini? Enggak ya, ini kalau kita klik ke bawah nih masih banyak nih. Tuh ya, bukan cuman aset ya, tapi semuanya. Oke, ini kita pindahkan. Nah, sampai ada semua nih, ada biaya-biaya, pendapatan, beban bunga bank ya, biaya luar usaha, pajak dan sebagainya. Oke, nah bicara tentang beban atau biaya, nah ini kalau mau diganti-ganti juga bisa. Saya nggak suka istilah beban, Bu. Perusahaan saya pakainya istilah biaya. Oh, silakan. Oke, bisa diganti dengan cara yang sama tadi. Oke, mau nggak diganti juga boleh. Ya. Nah, di sini ada biaya tenaga kerja. Bu, saya nggak suka kata-kata tenaga kerja, saya sukanya kata-kata pegawai. Oh, ya boleh, kita ganti ya. Biaya pegawai. Nggak masalah ini ya. Pegawai. Nah, jangan lupa disimpan pakai yang ini, atau Ctrl F3, atau kita pindahkan kursor menggunakan panah bawah atau panah atas. Sepanjang dia sudah pindah baris, maka dia sudah tersimpan. Seperti itu. Ya. Ini ada biaya pegawai, ada gaji karyawan tetap, dan sebagainya. Bu, di perusahaan saya tidak pakai kata-kata tetap. Pokoknya yang penting gaji karyawan saja. Oh, boleh. Tinggal kita hilangin aja kata-kata tetapnya. Misalkan begitu ya. Nah, selalu istilahnya bukan karyawan tidak tetap, tapi karyawan kontrak. Boleh ya. Nah, silakan dihapus. Nah, lalu kita simpan, atau tadi pakai tindakan kursor. Nah, begitulah cara mengganti, memperbaiki, menambah, atau menghapus daftar akun yang ada di Akosis.